Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Yosias Nugroho Wijaya. Demikian warta hari ini, warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta GKI Serpong. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan berlitani. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Seluruh dunia hanya Engkau-lah Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema.
raja-mu, seluruh dunia nyanyikanlah kau rajaku. Saudara-saudara, ibadah kita hari ini dilandaskan oleh keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang dikasihinya, marilah membuka ibadah hari ini kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ambil dunia, beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Ambil dunia, beriku Yesus, ku pegang terus salibnya, sampai nanti makin nyata ku melihat wajahnya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Umat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengawalinya dengan doa pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, sumber keselamatan kami, biarlah kami boleh membuka diri kami setiap waktu kepadamu, supaya kami boleh bertanya jawab denganmu, supaya kami boleh mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, dan yang terus diperbarui sampai akhir hidup kami. Kiranya dengan demikian kami boleh menyadari apa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan, dan siapa yang kami nyatakan melalui kesaksian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku
Umat Tuhan terkasih, dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 3. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam pendamaiannya biarlah kita dipersatukan satu sama lain dan saling mengampuni. Karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus melengkapi hidup kami. Melalui sabdamu, biarlah kami boleh diingatkan untuk memelihara hidup yang penuh dengan kewaspadaan, supaya dimanapun kami berada, kami mengingat-Mu dan melakukan apa yang Kau sabdakan. Kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya melalui momen ini kami dapat belajar mendengar suara-Mu. Dan biarlah suara itu bergema di dalam seluruh bagian hidup kami, yang kami wartakan menjadi kesaksian yang hidup memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Markus pasal 13, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Beginilah kesaksian Alkitab. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah pada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?"
Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar dari sebuah tema yang sudah sangat sering kita dengar, sikap menjelang akhir zaman. Ada kalimat bijak berbunyi, kita tidak bisa memegang masa lalu dan juga tidak bisa menguasai masa depan. Oleh karenanya, hidupilah masa kini sebaik-baiknya, atau hiduplah di masa sekarang dengan sebaik mungkin. Kalimat bijak yang tentu mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan di tangan kita. Dan oleh karenanya kita harus selalu siap dan waspada menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengahnya. Nah, ketika kita menjalani hidup kita yang sekarang ini, kita juga tentu tidak mungkin melepaskan diri dari bayangan akan masa depan. Semua orang tentu punya rencana apa yang akan kita lakukan. Dan kalau sebentar lagi kita akan mengakhiri 2021, memasuki 2022 dan sebelumnya diwarnai dengan hari-hari libur. Tentu kita juga sudah mempersiapkan rencana apa yang akan kita lakukan untuk mengisi hari libur kita di akhir tahun. Itu semua adalah bagian yang manusiawi. Tidak ada yang menentang hal-hal yang demikian. Akan tetapi kita juga perlu ingat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga sekalipun rencana yang kita buat sudah sedemikian bagusnya, belum tentu kita dapat mewujudkannya. Nah, di balik keyakinan dan rumusan bahwa kita tidak dapat menentukan apa yang terjadi di masa yang akan datang, kita semua tetap memiliki keyakinan ada hal-hal yang pasti terjadi di waktu mendatang. Akan tetapi kita tentu tidak dapat menentukan apa yang akan terjadi. Nah, bicara soal apa yang pasti, saya akan menawarkan sebuah realitas. Akhir zaman adalah sebuah kenyataan. Akhir zaman adalah sebuah hal yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Dan kita semua bisa mengatakan, saya meyakininya. Dia bakal hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalamnya kita juga meyakini adanya penghakiman. Tetapi kita tentu tidak dapat memastikan kapan waktunya tiba. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan waktu persisnya akhir zaman itu terjadi. Nah, oleh karena itulah maka Yesus memberitahukan kepada para muridnya melalui sebuah khotbah atau barangkali sebuah dialog yang tidak terlalu panjang. Ketika para murid memperlihatkan kepada Yesus kebanggaannya akan bait suci yang menjadi hegemoni orang-orang Yahudi. Sebab bait suci mewakili kehidupan ibadah orang-orang Yahudi. Mereka bangga pada keberadaannya dan mereka meyakini bahwa dengan memagarinya, dengan membuat segala sesuatu yang indah, maka bait suci dan segala kegiatan ibadahnya juga akan menjadi sesuatu yang indah. Hari demi hari, bait suci itu dipugar, bait suci itu diperbaiki, dipercantik,
sehingga membuat orang yang memasukinya merasakan suasana hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan merasakan juga bahwa di dalam bait suci itu segala sesuatu yang harmonis terjadi. Akan tetapi apa yang Yesus katakan menyikapi kebanggaan para murid melihat bangunan bait suci yang megah. Yesus mengatakan bahwa bait suci itu pun pada satu ketika nanti akan dirubuhkan, akan hancur. Dan ini sebetulnya juga mau memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa sesuatu yang kita banggakan di dalam kehidupan, bahkan yang sifatnya rohani seperti itu, menurut Yesus juga tidak akan bertahan selama-lamanya. Pada satu ketika dia akan mengalami perubahan, mengalami kehancuran. Dan kita juga dapat menyimbolkan atau kita dapat menjelaskan keruntuhan bait suci sebagai sebuah bagian dari kehidupan kita yang kita jalani di dalam gereja Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang menganggap bahwa gereja punya hegemoninya, gereja punya kebanggaannya, punya dinastinya, punya kehebatannya, sehingga layak dibanggakan, baik dari segi ibadahnya yang begitu megah, begitu powerful, begitu hikmat, sehingga membuat orang merasa betah berada di dalamnya terus-menerus, atau sampai kepada unsur kesalehan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Ada orang yang merasa bahwa sebagai pelayan-pelayan gereja, sebagai pemimpin-pemimpin umat, baik itu imam, baik itu rasul, atau di zaman sekarang kita bisa sebut pendeta atau penatua. Mereka itu adalah orang-orang yang dianggap memiliki hegemoni dalam hal spiritual. Mereka adalah teladan iman. Mereka bisa dicontoh dan kehidupan mereka pasti akan membuat mereka mendapatkan tempat di surganya suatu waktu nanti. Tetapi ini juga dibantah oleh Yesus. Yesus mengatakan, gak ada seorang pun yang layak bersandar kepada kebanggaan yang sementara. Ketika sekarang kita menjalani kehidupan yang baik, ketika sekarang kita menjalani kehidupan yang suci, yang kudus, yang kita rasa berkenan kepada Tuhan, itu tidak bisa menjamin sampai akhirnya nanti di masa yang akan datang. Ketika akhir zaman datang, Ia akan menyambut kita, Ia akan mewartakan dan menggaungkan nama kita kalau kita tidak waspada. Jadi Yesus mau memberitakan kepada murid-muridnya, hai kamu, orang-orang yang selama ini mengikut aku, orang-orang yang selama ini hidup di dalam persekutuan yang dekat denganku, engkau pun harus waspada, engkau harus berjaga-jaga, jangan sampai lengah. Lalu murid-murid mau mencoba tawar-menawar dengan Yesus. Kalau kamu tahu, kira-kira kasih tahu waktunya kapan, supaya kami juga bisa siap-siap. Tapi Yesus bilang, gak ada pentingnya buat kamu mengetahui kapan waktunya akan tiba. Yang penting kalau ada gejala-gejalanya, kamu sudah bisa membayangkan bahwa akhir zaman semakin dekat. Tetapi kapan persisnya tidak ada yang tahu. Gejala-gejala hanya merupakan alat bantu untuk memperlihatkan apa saja yang harus dipersiapkan menghadapi akhir zaman. Nah, oleh karena itu pilihan sikap sebagai murid-murid Kristus adalah mengantisipasi segala sesuatu yang perlu. Dan karena itu gejala-gejala yang ada di tengah-tengah kehidupan menjadi bagian yang perlu diketahui, sehingga kita dapat menyikapinya dengan bijaksana. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan, sebab ketika kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, bisa-bisa ia menyergap kita dan kita berada dalam bahaya. Ujilah segala sesuatu sehingga kalau kita sudah mengetahuinya, kita dapat menyikapinya dengan lebih tepat. Nah, saudara-saudara, saya mau membayangkan bahwa kehidupan di akhir zaman itu kita sudah tahu nanti akan ada akhir zaman. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa, kita nggak tahu kapan dia akan datang, tetapi dalam keyakinan bahwa akhir zaman adalah sesuatu yang pasti, kita bisa membayangkan seperti ini. Kalau kita pernah jalan ke satu tempat
Dan pada pertama kali kita datangi tempat itu, kita nggak tahu jalannya rusak, maka mungkin kita terperosok saat pertama kali datang. Tetapi ketika kita sudah tahu persis di daerah situ ada jalan yang rusak, maka tentu begitu kita datang untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, kita akan mengambil sikap waspada. Jangan sampai di lubang yang sebelah situ kita masuk lagi. Dan itu tentunya akan membuat kita seperti orang yang bodoh. Kecelakaan pertama mungkin tidak akan membuat kita mengalami kerusakan yang fatal. Mungkin kita tidak akan sampai dirawat di rumah sakit. Tetapi kalau kita sampai membiarkan diri kita celaka lagi, maka kita bisa sampai mengalami kejadian yang lebih berat, lebih membahayakan, dan lebih menghancurkan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan terhadapnya? Kita bisa menghindarinya, bisa bersikap lebih hati-hati, misalnya memperlambat laju kendaraan atau membelokkan kendaraan supaya kita tidak masuk ke dalam lubang atau jalan yang rusak. Dan itu yang perlu kita mulai pikirkan di masa sekarang. Nah, lalu apa yang perlu kita bahasakan dalam kehidupan sekarang? Sikap seperti apa yang antisipatif dan waspada di tengah-tengah kehidupan yang berlangsung sekarang? Nah, saya cuma dapat mengatakan bahwa kita perlu berjaga-jaga, jangan sampai sembrono atau ceroboh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita udah tahu ada sebuah hal yang salah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, jangan diulangi lagi. Jangan dicoba-coba lagi. Kalau kita tahu kita berantem dengan anggota keluarga kita, gara-gara kita rebutan siaran televisi, lalu itu menyebabkan anggota keluarga kita marah sama kita. Besok-besok ya kita jangan begitu lagi. Kalau kita tahu bahwa kita malas berdoa, lalu kita tahu dampaknya itu membuat kita jadi tidak gampang terhubung dengan Tuhan, mari kita jangan lakukan lagi. Kalau kita tahu kita suka membohongi orang lain dan punya kecenderungan begitu dalam setiap bagian kehidupan, ya jangan dibiasain terus. Jangan dibilang biarin aja, selama saya belum kena batunya ya nggak apa-apa. Itu akan menyelamatkan saya dari kehidupan yang sekarang. Iya sekarang. Tetapi kita bicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hidup kita bukan cuma hidup soal sekarang. Yang sekarang ini justru harus bisa kita benahi supaya hidup di masa yang akan datang kita menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang baik. Dan oleh karenanya saya menutup khotbah ini dengan sebuah nasihat. Marilah kita menata ulang kehidupan kita. Perbaikilah apa yang kita tahu salah supaya kita tidak terus-menerus ada di dalam kesalahan, apalagi kesalahan yang sama. Sebab itu namanya mencobai Tuhan. Karenanya saudara-saudara, biarlah kita boleh tetap percaya, meyakini akhir zaman yang akan datang pada satu waktu nanti. Tetapi kita punya satu senjata, yaitu waspada, antisipatif. Dan kalau kita sudah salah, jangan dibiarin terus. Ya. Kiranya itu menolong kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan, membuat kita lebih punya semangat dan gairah, sebab memperbaiki sesuatu belum tentu mudah. Dan biarlah dalam prosesnya kita menemukan kegembiraan hari lepas hari. Amin. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God.
of the world, the troubles of the world. Soon I will be done now with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done now with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done now with the troubles of the world, going home to live with God. No more weeping in the well, no more weeping in the well, no more weeping in the well. I'm going to live with God. No more weeping in the well, no more weeping in the well, no more weeping in the well. I'm going to live with God. No more weeping in the well, yes, weeping, Lord, no more weeping, no more wailing. Soon I will be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. I want to meet my Jesus. I want to meet my Jesus. I want to meet my Jesus. I'm going to live with God. I want to meet my Jesus. I want to meet my Jesus. I want to meet my Jesus. I'm going to live with God. I'm going to live with God. I'm going to live with God. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk menjalani hari-hari kami. Dan di dalamnya kami melihat juga berbagai gejala yang menyertai proses kedatangan akhir zaman. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang harus kami alami, penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan. Biarlah itu boleh menjadi tantangan yang kami jawab untuk memperlihatkan kemurnian hidup yang Tuhan ingin kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya ketika Ia datang, ketika cobaan bertubi-tubi menghampiri kami, membuat kami susah bernapas, kami meyakini pertolongan Tuhan yang terus menyertai kami itu akan memampukan kami juga untuk memiliki kesabaran
memiliki ketekunan, memiliki kesalehan untuk tetap menunjukkan siapa kami di hadapan dunia ini. Dan biarlah dengan demikian kami juga boleh tetap memelihara semangat pengharapan, memasuki akhir zaman dengan sikap yang benar, seturut dengan rencana dan maksud Tuhan. Kiranya Engkau juga memampukan kami menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam teladan iman, sehingga apa yang kami lakukan, baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan, sungguh-sungguh dapat mencerminkan kebaikan Tuhan dalam seluruh pengembaraan hidup kami. Karena itu ya Bapa, biarlah di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang, kami juga boleh tetap bertahan dalam iman dan menunjukkan sikap-sikap yang membangun sesuai dengan rencana dan ajaran Tuhan. Biarlah dengan demikian kami juga boleh ikut menyuarakan keadilan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang harus kami jawab. Biarlah pemerintah bangsa Indonesia juga boleh hidup dan menunjukkan sikap yang baik, dan kami boleh mendukungnya sebagai bagian darinya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota gereja, sehingga dengan demikian kami ikut memberi kontribusi yang positif terhadap perkembangan kehidupan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya seluruh kebaikan Tuhan menyertai kami, dan oleh karenanya biarlah kami hidup di dalam ungkapan syukur senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan terbaik kita bagi Dia, seraya mengingat firman-Nya dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 15 yang demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas pemeliharaan dan berkat yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online bersama keluarga kami di rumah. Bapa, terimalah persembahan syukur kami, kiranya Engkau sucikan. Mohon beri hikmat-Mu bagi kami yang bertugas mengelola, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan di GKI Serpong untuk umat dan sesama kami yang membutuhkan. Di atas semuanya kami persembahkan hidup kami, kiranya Bapa berkenan memakai kami terus menjadi alat bagi pekerjaan tangan-Mu, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, melalui ibadah ini kita diingatkan bahwa nilai-nilai Kristus perlu kita jaga dan bawa dalam kehidupan kita, melalui pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Supaya dimanapun kita ada, kita siap menghadapi apapun, termasuk akhir zaman. Dan ketika akhir zaman itu datang, kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Kita mengakhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara, sambutlah kenyataan akan akhir zaman yang terus mendekat, dan biarlah kita boleh tetap hidup bersama Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dalam pengarahan hati, terimalah berkat Tuhan. Kemurahan Allah Bapa memenuhi hidup saudara. Keteladanan Yesus Kristus menuntun langkah saudara. Karunia Roh Kudus memperlengkapi saudara menghadapi akhir zaman yang mendekat.